Pemirsa, seorang anak di Asahan, Sumatera Utara dengan tega menghabisi nyawa ayah tirinya karena gara-gara tidak diberi uang untuk membeli narkoba. Korban yang sehari-hari selalu menggunakan narkoba ini sering meminta uang dengan cara memaksa. Gimana? Gimana? Mau ke sana. Iya jatuh terus. Beginilah suasana kasus pembunuhan seorang yang tak diberi uang langsung menghabisi nyawa sang ayah tiri. Di lokasi pembunuhan, warga menemukan korban dengan kondisi bersimbah darah di belakang rumahnya. Tersangka BMS ini melakukan penganiayaan terhadap korban, di mana korban adalah ayah tirinya sendiri, sehingga mengakibatkan ayah tirinya meninggal dunia di tempat. Motifnya adalah di mana tersangka meminta sejumlah uang kepada korban, namun tidak diberikan oleh korban, sehingga tersangka emosi, kemudian mengambil balok kayu dan kemudian memukul kepala korban secara brutal berulang kali, sehingga kepala korban mengalami luka yang serius yang mengakibatkan kematian. BMS usai menghabisi nyawa ayah tirinya sempat melarikan diri untuk menghindari polisi. Namun tidak butuh waktu lama. Tim Satreskrim Polres Asahan dapat menangkap pelaku yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Hubungan si korban sama pelaku itu selama ini kurang harmonis, karena si pelaku ini kan pengangguran. Nah, sedikit-sedikit dia minta uang, sedangkan si korban belum gajian. Nah, belum gajian dia, disitulah timbul pemukulan dan pembunuhan terus di situ. Menurut warga sekitar, pelaku dengan tega menghabisi nyawa Suparman, ayah tirinya, karena sakit hati tidak diberi uang oleh Suparman. Sementara itu, menurut Kepala Dusun 2, hubungan pelaku dengan korban terbilang kurang harmonis beberapa bulan belakangan. Namun, perilaku pelaku sendiri di lingkungan sekitar tempat tinggal mereka cukup baik. Peristiwa pembunuhan itu terjadi pada hari Rabu. Pelaku menghabisi nyawa ayah tirinya dengan memukul kepala korban berulang kali dengan menggunakan sebatang kayu. Akibat penganiayaan tersebut, Suparman tewas di lokasi kejadian karena mengalami luka yang parah pada bagian kepala. Minta uang 10.000 untuk minta uang sama mamamu. Iya, dikasih aja 10.000. Terus Tiba-tiba saya entah kenapa macam kau pukul di bagian mana? Kepala ya, Pak. Setelah jatuh, apa lagi yang kau lakukan? Kepala satu kali di dalam, di luar satu kali udah. Terus kau langsung? Saya tuh langsung lari, Pak. pakai beroti itu berapa kali kau pukuli? 2 kali. 2 kali? Iya. Ikut. Iya, kau pakai narkoba? Iya aja bilang. Ikut teman aja, Pak. Nggak membeli. Iya, kau pakai kan? Nah, itu aja. Pelaku PMS mengakui kalau perbuatannya menghabisi ayah tirinya tersebut akibat pengaruh narkoba. Selain itu, berdasarkan hasil tes urin dinyatakan pelaku positif menggunakan narkoba. Kemudian, korban tidak memberi uang kepada pelaku karena takut uangnya akan digunakan untuk membeli narkoba. Interogasi dari tersangka digunakan untuk katanya minta uang untuk kebutuhan sehari-hari. Namun, menurut informasi yang kami dapat, tersangka ini sering meminta uang kepada ayah tirinya untuk membeli narkotika jenis sabu. Terbukti dengan tes urin yang kita lakukan terhadap tersangka, hasilnya positif mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Faktor pemicu emosi itu juga bisa muncul dari apa yang dia konsumsi. Orang-orang yang memang kecanduan narkotika itu cenderung memiliki emosi yang jauh lebih tinggi.
justru mereka seringkali bersikap secara emosional tanpa berpikir sebab akibat, sehingga apa yang dia inginkan cenderung dia memaksa, dan apabila tidak dipenuhi cenderung akan melakukan hal-hal yang sifatnya negatif, menyerang, melukai, atau hingga sampai memakan korban. Jadi memang gaya-gaya permisif itu mengakibatkan seorang anak justru menguasai orang tuanya, mendominasi orang tuanya, bahkan bisa terjadi saat tadi penyerangan atau kekerasan ya, yang akhirnya melukai orang tuanya. Nah, memang akibat dari gaya permisif ini membuat anak tidak bisa mengendalikan diri, begitu. Nah, kalau kita lihat kenapa seorang anak bisa seperti ini, berarti kan ini ada satu hubungan yang gagal dalam berkomunikasi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku bersama barang bukti kini diamankan di Mapolres Asahan guna keperluan pemeriksaan lebih lanjut. Hah? Cemana?